andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah harapanku. Engkau harapan kami ya Tuhan. Aku andalkan Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau berkuasa Tuhan untuk hidup kami. Memulihkan hidupku. Segala tanganku ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil Bagimu Yesus, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau berkuasa Tuhan untuk hidup kami. Siang ini Tuhan kami serahkan semua pergumulan kami. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidup. Pergumulan kami masing-masing kami serahkan Tuhan ke tangan-Mu. Biarlah siang ini juga mujizat-Mu terjadi untuk kami Tuhan. Percaya Engkau Tuhan berkuasa. Amin. Engkau berkuasa Tuhan. Memulihkan hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup Memulihkan hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. tiada yang mustahil Bagimu Yesusku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Percaya Engkau Tuhan berkuasa. Amin. sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup Tuhan. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil Bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup Memulihkan hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Yang melimpah bagimu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagimu baru di setiap waktu. Kebenaran
setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Anugerah Tuhan yang selalu mengikuti setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, ada sukacita untuk siang hari ini. Amin. Haleluya. Shalom untuk Bapak Gembala yang sudah hadir. Sehat selalu Pak Gembala. Baik, mari kita sama-sama memuji Tuhan untuk satu lagu pujian yang sudah agak lama tapi ini tetap membangkitkan kita. Amen. Bahwa kita tetap harus bersukacita untuk memuji-muji di ladang Tuhan. Haleluya. Jangan lelah, jangan lelah. Sukacita untuk Tuhan. Mana tangan kita sama-sama kita naikkan di atas. Tepuk tangan kita sama-sama untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengejar dan menopang. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Amin. yang selalu mendukungkan akan segalanya. Sama-sama Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Katakan bergelombang, katakan yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Rasakan Anda bergelombang, dipunyai yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Bapak Ibu sekali lagi saya undang sama-sama berdiri kita nyanyikan lagu ini. Sukacita untuk Tuhan siang hari ini kita bernyanyi untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita Roh sama-sama Kudus bekerja yang di beri dalam Tuhan. kekuatan, Semangat untuk Tuhan Yesus. yang mengejar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, dipunyai yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, dipunyai yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Lebih lagi untuk Tuhan. Jangan lelah Ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan
akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbukan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbukan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan kembali duduk. Sudah semangat sukacita kita. Baik, sebelum kita masuk ke firman, dan nanti firman akan dibawakan langsung oleh Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi. Dan sebelum kita masuk ke firman, mari kita sama-sama ada pujian yang mau kita nyanyikan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Janji-Mu yang indah Tuhan, terus terukir di dalam hidup kami Tuhan. Kami menanti janji-Mu ya Tuhan, dan biar kami untuk tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagi kami Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, janji-Mu yang ajaib. dalam kehidupanku. Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama berdiri. Kuat-Mu nyatakan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir. Sehingga firman ini dapat kami mengerti dan menjadi rema di dalam kehidupan kami yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, saya usahakan khotbah ini singkat karena inilah khotbah perkantoran yang hanya 1 jam. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah sakramen minyak urapan. Jadi saya berusaha di gereja ini sebenarnya ada 5 sakramen ya Bapak Ibu ya. Perjamuan kudus, minyak urapan, baptisan, perkawinan dan penyerahan anak. Saya sudah khotbahkan tentang perjamuan kudus, sekarang tentang minyak urapan. Dan kapan ada waktu lagi baptisan, perkawinan dan juga penyerahan anak. Amin Bapak Ibu. Ya, ini banyak pertanyaan tentang minyak urapan. Nah, saya ulang lagi judulnya. Judul khotbah kita adalah sakramen minyak urapan. Apa judulnya Bapak Ibu? Sakramen minyak urapan. Nah, sejak perjanjian lama itu sudah dikatakan penggunaannya, pemakaiannya. Coba kita buka ayat ini, Keluaran 30 ayat 25 sampai dengan 30. Ya, kita baca sama-sama. Supaya kita semua aktif ya. Keluaran 30 ayat 25 sampai dengan 29. Saya 25, Bapak Ibu 26, demikian seterusnya kita gantian ya. Ya, saya baca mulai. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Silakan Bapak Ibu ayat 26. Ya, ayat 27. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 28, Bapak Ibu. Ya. Ayat 28. Mezbah korban bakar. Ayat 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30 terakhir. Nah, jadi kenapa saya ingin tampilkan ayat ini Bapak Ibu? Ini adalah tentang pengurapan bait Allah yang baru selesai, atau kemah pertemuan yang baru selesai dibuat oleh Musa. Itu harus diurapi supaya kudus dan hadirat Allah bisa hadir di bait Allah itu, di kemah pertemuan itu. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Ya, kita sekarang adalah bait Allah. Kenapa? Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Maka sebagaimana bait Allah dan perjanjian lama harus diurapi supaya kudus, supaya hadirat Allah hadir memenuhi bait Allah. Maka hari ini kita juga orang Kristen harus diurapi agar kita menjadi kudus dan hadirat Allah memenuhi kehidupan kita. Gitu Bapak Ibu. Saya ajak kita menarik perjanjian lama supaya kita tahu gambarannya gitu. Jadi kenapa kita perlu minyak urapan? Ya, oke. Nah, pada zaman perjanjian lama, selain bait Allah diurapi, juga ada 3 golongan orang yang harus diurapi. Kenapa? Karena mereka punya posisi yang penting di hadapan Allah. Pertama adalah raja, yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah nabi. Dan sekarang luar biasa ya, 3 jabatan ini kita pegang. Makanya kita disebut imamat yang rajani. Imam dan raja. Dan sebenarnya satu lagi nabi. Kenapa? Karena tugas kita menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu adalah tugas kenabian kita. Amin. Gitu. Makanya kita harus coba kita lihat bahwa raja, nabi dan imam juga harus diurapi. Coba 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Saya berusaha mengurangi kita baca ayat. Kenapa?
karena waktunya singkat. Ini rada-rada ngebut-ngebut juga dikit deh. 1 Raja 19 ayat 16, nih saya bacakan ya. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Nah, raja diurapi kan? Tuh. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nabi juga. Tadi ayat pertama kita baca imam diurapi Harun dan anak-anaknya. Yang kedua adalah raja, ini adalah Yehu. Dan yang ketiga adalah nabi harus diurapi Elisa. Tuh, 3 ya. Tuh, lihat. Jadi 3 jabatan ini harus ada pengurapan. Karena lewat pengurapan itulah mereka dikuduskan, mereka sah memegang jabatannya. Dan hadir Allah ada di dalam hidup mereka. Oh, ya kan? Iya. Mungkin sekarang kita bertanya, Pak, itu kan perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru beda, Pak. Sudah turun Roh Kudus. Roh Kudus menggantikan peran dari minyak urapan. Tidak, Bapak Ibu, kita berdasarkan ayat, bukan pendapat pendeta atau pendapat siapapun. Karena Alkitab adalah standar kebenaran orang Kristen. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang pada perjanjian baru, pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya membawa minyak urapan. Mereka mengoleskan, banyak orang sakit dan disembuhkan. Iya Bapak Ibu, iya. Dan mengusir banyak setan. Jadi minyak urapan itu juga bisa mengusir banyak setan Bapak Ibu. Suatu kali saya pernah naik pesawat transit di Singapura. Ya Bapak Ibu. Itu dari daerah, pokoknya daerah yang tetangga sebelah Bapak Ibu awalnya, ya kan? Transit di Singapura. Rupanya ada yang kesurupan, ada orang, perempuan. Mereka panik. Gimana? Dan rupanya posisinya itu agak di depan saya. Jadi saat transit saya semua harus turun, saya lewatin nih orang. Wah, ini ada kerasukan ini. Saya pakai minyak urapan di tangan saya. Kemudian pada saat lewat, pura-pura nepuk-nepuk. Dalam hati saya doa, dalam nama Yesus, keluar setan. Benar Bapak Ibu, gak lama saya udah tiba di ruang tunggu. Dia sudah lewat, udah ketawa-ketawa. Udah lepas dari setan. Iya, tapi diam-diam. Saudara juga harus beriman. Jangan lewat dalam nama Yesus keluar setan. Oh, saudara akan dipelototin orang. Bahaya ya. Ya Bapak Ibu ya. Iya beriman. Demikian juga kalau kadang-kadang itu di sekolah anak kita juga ada aja kerasukan setan. Ya Bapak Ibu ajari aja anak saudara urapi tapi jangan kentara banget ya. Olesi tangannya dalam nama Yesus keluar setan. Dalam hati ngomongnya gitu ya. Keluar itu setan. Nggak perlu disemprot-semprot, disembur-sembur pakai air melepetan. Iya. Kalau sembur-sembur pakai air itu sadarnya orang itu bukan karena apanya sembur, karena bau mulutnya. Mungkin orang itu belum sikat gigi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara, sederhana sekali cara Tuhan. Hanya oles-oles saja. Ya Bapak Ibu ya. Ya, makanya di gereja kita juga ada minyak urapan. Saya oles-oles. Iya, sederhana sekali. Orang mandul juga hanya saya oles-oles. Tiba-tiba udah hamil aja. Makanya udah ratusan orang di Bekasi itu saya oles-oles minyak urapan. Tapi harus berdua. Jangan hanya istri. Kamu aja datang ke depan pendeta. Enggak, harus suami istri. Karena apa? Masalahnya bisa di suaminya. Ya kan? Bukan masalah di wanita aja. Ada suaminya juga. Oleskan perutnya masing-masing. Udah langsung tokcer. Ratusan ibu mandul bisa punya anak. Sehingga saya dijuluki pendeta punya karunia membuat hamil orang. Tapi bukan karena saya. Karena saya pakai minyak urapan sederhana sekali. Pak, mana ayatnya juga Pak? Nah ini ayatnya di dalam Yakobus 5 ayat 14. Harusnya kita baca Markus 6 ayat 12-13. Atau Markus dulu deh. Supaya mantap, perjanjian lama 2 ayat, perjanjian baru 2 ayat. Supaya saudara bisa punya pegangan. Kalau saudara ingin ngulang dengar khotbah ini, dengarnya di YouTube-nya ya, Gereja Hermon ya, nama channelnya ya. Iya, supaya saudara ada dasar. Apa sih dasar kita memakai minyak urapan gitu ya? Ada sisi perjanjian lama, perjanjian baru. Ya oke? Ya. Iya, cara Tuhan enak. Cara cuma oles-oles saja. Perjamuan kudus juga kan hanya makan, hanya minum. Itu tindakan yang paling sederhana di dunia tuh. Hanya makan, minum, hanya oles-oles kan? Ya Pak, kok bisa sederhana, ada mujizat Pak? Lah iya, yang sederhana itu tindakan kita. Tapi Allah yang bekerja bagian besarnya. Itu Bapak Ibu.
Coba Markus 6 ayat 12-13 ini saya bacakan ya. Bahwa pada saat menginjil, murid-murid itu juga memakai minyak urapan. Nih saya bacakan. Lalu pergilah mereka, siapa nih mereka, murid-muridnya, diutus Tuhan Yesus, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan. Tuh banyak setan diusir Bapak Ibu. Makanya saudara jangan takut setan ya. Lewat kuburan jangan, permisi anak babi mau lewat. Jangan katakan anak babi mau lewat. Saudara ingat di Injil, setan pergi kepada babi. Justru saudara nanti jadi kesurupan. Anak Tuhan mau lewat, minggir semua, minggir itu Bapak Ibu. Iya, jangan sebut anak babi mau lewat. Iya, babi dalam Injil justru tempatnya setan pergi kan. Jadi saudara jadi malah kesurupan. Terus baca, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi mengusir banyak setan, menyembuhkan banyak orang sakit. Banyak loh Bapak Ibu, bukan 1 2 kan? Banyak itu katanya ada banyak. Benar ya? Mengusir banyak setan, mengusir ya menyembuhkan banyak penyakit kan? Tuh, itu perjanjian baru. Satu lagi supaya imbang dengan perjanjian lama. Yakobus 5 ayat 14. Nah, inilah Yakobus 5 ayat 14 ini dasar saya ada altar call di gereja. Yakobus 5 ayat 14 ini saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Inilah dasar saya. Kenapa di gereja ini ada altar call? Pada ayat ini dikatakan pada saat ada jemaat sakit, mereka memanggil pendeta atau penatua untuk mendoakan dan mengolesnya dengan minyak. Sedangkan di gereja, jemaat yang datang. Karena pendeta sudah nunggu di depan. Jadi didoakan yang sakit, yang ada masalah gitu Bapak Ibu. Oke? Ya kan? Jadi iya gitu. Jadi ini dasar ayatnya. Kenapa? Ada sebagian pendeta, ada sebagian gereja mengatakan tidak perlu ada altar call. Kenapa? Karena orang Kristen tidak perlu ada perantara pendeta untuk berdoa kepada Tuhan untuk beroleh kesembuhan. Tapi ini dasar ayatnya. Apa dasar mereka? Berkata demikian. Enggak ada kan? Tapi ini dasar ayatnya. Makanya selalu saya katakan Alkitab adalah kebenaran orang Kristen. Jadi semua harus sesuai dengan Alkitab. Jadi bukan apa kata pendeta. Amin Bapak Ibu. Makanya ada altar call. Iya, cuma karena jemaatnya masih sedikit, belum banyak. Kalau saya dulu di gereja lama, bisa penuh ini, ada 3 baris, bisa ratusan orang. Iya, sampai pinggang pendeta juga pegal gitu Bapak Ibu. Iya, benar. Iya. Jadi ada 2 ya, perjanjian baru kan? Tuh, nggak terbantahkan. Perjanjian lama ada 2, perjanjian baru ada 2. Jadi saudara nggak usah ragu, pakai minyak urapan. Amin. Demikian juga rumah saudara juga. Kalau ada kira-kira penunggunya, iya, penunggunya kadang-kadang bisa aja pemiliknya ada meninggal di situ. Itu biasanya kalau ada meninggal orang, biasanya itu ada setan. Kenapa? Setan selalu ada di tempat kematian. Itu kedua, itu pertama. Yang kedua, seringkali orang membangun rumah mengundang kayak setan. Contohnya, saat membangun rumah seringkali tukang bilang, "Pak, sudah tradisi kita taruh 1 tandan pisang di langit-langit gitu kan, di atas kan." Iya, itu mengundang setan itu. Iya, atau kepala kebo ditanam di tanah. Iya, itu mengundang setan. Oke, tapi saudara nggak usah khawatir, tenang aja, tenang. Alkitab atau ya firman Tuhan memberikan solusi. Urapi saja tempat itu. Dalam nama Yesus, tempat ini, rumah ini dimuliakan. Sudah diurapi. Seperti bait Allah, diurapi, dikuduskan. Kalau sudah dikuduskan, Tuhan ada di tempat itu, setan pasti otomatis pergi. Tuh, gampang kan? Gampang kan? Enak aja kan? Ya makanya kalau saudara ada rumah setan, di Pondok Indah atau di mana, ya kalau saudara punya uang beli aja. Itu pasti harganya miring itu. Miring. Beli aja, beli. Jadi saudara dapatkan rumah di Pondok Indah, ya harga Bekasi. Iya dong. Iya kan sering kan ada di Pondok Indah kan ada rumah hantu. Ya kadang-kadang penghuninya meninggal gitu. Biasanya ada hantu-hantu karena di mana ada kematian, setan ada. Atau juga yang kedua, perjamuan kudus. Ada kan di rumah tuh, bersih semua itu. Ya kenapa? Karena perjamuan kudus adalah kematian Yesus,
Di mana kematian Yesus dinyatakan, diberitakan, maka setan akan pergi. Kenapa? Ketika kematian Yesus diberitakan, kemenangan atas setan kita alami. Oke. Nah, sekarang mujizat minyak urapan. Ya, banyak kesembuhan terjadi dengan memakai minyak urapan. Pak, mana kesaksiannya Pak? Oke, gampang. Justru di tempat ini, di gereja ini pernah terjadi kesaksian. Ya, 2 pekerja sakit mah atau apa gitu sampai pingsan, sampai dingin gitu. Saya suruh kasih minum air hangat putih, saya campur minyak urapan. Udah, minum, nggak lama kemudian dia sudah sembuh. Tuh kan gampang kan? Iya kan? Pemain keyboard juga pernah ada. Iya pernah. Anaknya Ibu Lolo. Udah kayaknya udah gemetar ya. Saya suruh minum aja air putih hangat, saya masukin minyak urapan. Udah nggak lama sembuh. Enak kan? Iya, jadi Tuhan itu sudah memberikan kita sarana untuk ngalami mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Nggak perlu repot-repot, nggak harus ngundang pendeta, enggak ya. Nah, ya, haleluya. Demikian juga saat baptisan. Saat baptisan itu Tuhan Yesus mengajar, baptislah, Matius 28 Bapak Ibu ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi Allah, Tritunggal. Itulah sebabnya baptisan harus 3 pribadi Allah dihadirkan. Pada saat Tuhan Yesus juga dibaptis, 3 pribadi Allah hadir. Yang dibaptis Tuhan Yesus, suara dari surga itu Allah Bapa, Roh Kudus dalam bentuk merpati. 3 pribadi kan? Makanya baptisan orang Kristen juga harus menghadirkan 3 pribadi Allah. Baru mujizat itu terjadi. Iya Bapak Ibu. Iya. Jadi bukan karena pendetanya, bukan. Tapi karena kita hadirkan 3 pribadi Allah. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi saat baptisan harus ada perjamuan kudus. Saat baptisan harus ada minyak urapan. Saat baptisan harus sakramen baptisan itu sendiri. Jadi perjamuan kudus itu mengacu kepada Tuhan Yesus, minyak urapan itu mengacu kepada Roh Kudus, dan baptisan mengacu kepada Allah Bapa. 3 pribadi harus hadir, barulah baptisan penuh kuasa. Oke? Iya, ini tempat gereja yang lama gitu. Jadi bukan karena pendetanya, bukan. Kalau karena pendetanya itu gawat. Kenapa? Kalau pendetanya sudah mati, berarti nggak ada lagi kuasa dong baptisan. Lah iya dong, logika aja kita. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya dong, kalau tergantung ke pendetanya kan gawat. Kalau dia meninggal, yang sudah meninggal sekarang, berarti baptisannya nggak ada kuasa lagi dong, kan? Jadi kacau kan? Iya, jadi bukan tergantung kepada pendetanya, tapi kita hadirkan 3 pribadi Allah dalam sakramen perjamuan kudus, minyak urapan dan baptisan. Paham Bapak Ibu? Mantap kan? Iya, ya orang Kristen itu memakai minyak urapan. Iya, orang Kristen artinya apa? Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Dalam bahasa dulu itu Kristos. Ya. Jadi pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Itu sama dengan, itu bahasa Yunani. Kalau Mesias itu bahasa Ibrani. Artinya sama. Kristus dan Mesias artinya sama. Yaitu yang diurapi. Jadi kalau orang Kristen artinya pengikut yang diurapi. Kalau kita pengikut yang diurapi, maka kita juga harus punya ciri pengurapan. Tuh. Saudara lihat itu? Nah, iya dong. Iya. Makanya orang Kristen, harus ada ciri pengurapan. Amin Bapak Ibu ya. Oke, jadi Roh Kudus tidak menggantikan kehadiran minyak urapan. Kenapa? Karena Yakobus 5 ayat 14 tadi yang sudah kita baca, itu ditulis setelah Pentakosta, setelah turunnya Roh Kudus. Kalau seandainya Roh Kudus menggantikan penggunaan minyak urapan, maka Yakobus 5 ayat 14 tidak ada. Harusnya demikian. Nyatanya kan ada kan? Berarti apa? Minyak urapan tidak tergantikan oleh kehadiran Roh Kudus. Tuh. Kita berdasarkan ayat aja, bukan kata pendeta apa. Saudara nanti akan diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Kalau berdasarkan orang, kalau berdasarkan pendeta. Amin. Tapi berdasarkan Alkitab, ini adalah batu karang. Kita kokoh, tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Oke, mantap kan? Pak, mungkin ada lagi orang Kristen yang kritis. Pak,
Di perjanjian lama itu minyak urapan dilarang dipakai oleh orang biasa. Karena hukumannya mati. Mati loh Bapak Ibu. Bener. Iya, mati kalau orang biasa memakai minyak urapan. Tetapi kita bukan orang biasa. Justru kita luar biasa. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru kita sekarang 3 jabatan dalam perjanjian lama. Kita pegang ketiga-tiganya sekaligus. Tuh, luar biasa kita tuh. Iya kan? Iya, imam, raja dan nabi. Cuma posisi nabi kita tidak terlalu disebutkan. Kenapa? Karena tugas nabi yang kedua kita tidak lakukan. Itu menunjuk dosa umat dan menubuatkan kutukan Allah atas dosa itu. Itu enggak kita lakukan. Nabi tugasnya itu. Coba saudara bacalah kitab nabi-nabi. Saudara akan lihat. Nabi itu menyampaikan firman. 1. Kedua, menunjukkan dosa-dosa orang Israel. Dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Kan gawat kan? Nah kalau kita enggak ada lagi menunjukkan dosa-dosa sesama kita. Dan menubuatkan kutukan Allah. Enggak. Kita hanya menyampaikan firman. Dan itulah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi enggak full tugas kenabian kita. Oke Bapak Ibu ya. Makanya jabatan nabi kita enggak disebut. Karena hanya setengah jobnya yang kita lakukan. Oke. Coba kita lihat sekarang Keluaran. Dikatakan orang biasa atau orang awam tidak boleh pakai minyak urapan. Bisa mati. Keluaran 30 ayat 31 sampai dengan 33. Ya, ini karena 3 ayat, saya baca ayat sendiri ya. Nanti kalau banyak-banyak saya undang kita semua baca. Ayat ini 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, katakan orang biasa. Janganlah minyak itu dicurahkan dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak, ya Bu, scroll Bu. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Ayat 33 terakhir. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam. Katakan orang awam. Orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Itu kan gawat kan? Ngeri nih hukumannya. Tapi kita hari ini bukan orang biasa. Kita hari ini bukan orang awam. Kita luar biasa. Karena 3 jabatan dalam perjanjian lama kita pegang. Raja, imam, dan nabi. Tuh, luar biasa kan? Tuh, jadi kita bukan orang biasa. Bukan orang awam. Kita sering disebut imamat yang raja nih kan. Itu singkatan dari imam dan raja. Plus nabi. Nabinya. Oke ya, tuh. Ya kan? Iya, kita imamat yang raja nih. Mana ayatnya Pak bahwa kita imamat yang raja? Iya. Ternyata kita baca semua juga ayatnya. Ternyata cepat juga. Coba 1 Petrus 2 ayat 9, Bu. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah imamat raja nih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya kita imam dan raja sekaligus. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tugasnya apa Bapak Ibu? Tugas kita apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Karena itulah pendeta jangan mengkhotbahkan tentang perilaku manusia, etika psikologi, tidak. Tapi pendeta harus mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, perbuatannya yang besar. Oke? Tuh, ini ada dasar ayatnya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, makanya kita sebagai imam, raja dan nabi harusnya hidup kita juga ada memakai minyak urapan. Amin. Bahkan juga ada orang. Ya, dulu tempat yang lama saya. Ketika dia rumah baru, ketika dia mobil baru, itu diurapi dulu. Iya Bapak Ibu, dia undang pendeta gitu. Tapi sebenarnya saudara nggak harus ngundang pendeta. Saudara sendiri juga telah bawa minyak urapan dari gereja. Saudara bisa ngurapi rumah baru saudara. Bisa ngurapi mobil baru saudara. Amin Bapak Ibu. Motor baru saudara, bisa. Ya doakan aja sederhana. Kita urapi misalnya kendaraan kita ya. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami urapi kendaraan ini. Bebas marah celaka. Bebas dicuri orang. Bebas begal. Segala macam. Gitu aja. Rumah juga demikian.
Kami urapi rumah ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus, agar rumah ini bebas dari kebakaran, bebas maling, bebas dari kerusakan, bebas dari gangguan. Nah, udah cukup. Jadi nggak harus mengundang pendeta. Amin. Amin. Iya. Tapi ya terserah saudara mau undang pendeta atau nggak, terserah. Tapi saudara lakukan sendiri juga bisa. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Pendeta tenang aja, tenang. Mesti banyak pelayanan. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Ya, puji Tuhan lah. Saya simpulkan khotbah saya. Udah berapa menit saya khotbah? Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Enggak ya? Nggak. Langsung aja kesimpulan. Kesimpulannya, orang Kristen yang menolak minyak urapan berarti mereka tidak mengerti firman Allah. Tuh, kenapa saya bisa berkata demikian? Karena tadi kita sudah baca 2 ayat perjanjian lama, 2 ayat perjanjian baru. Itu udah 4 itu ayat. Oke, itu udah kuat itu. Kalau di KPK 2-3 alat bukti saja sudah bisa menangkap orang itu. Iya, Alkitab juga demikian, 2-3 saksi itu pernyataan kita bisa valid. Iya kan? Ini udah 4 ayat, udah lebih dari minimal. Oke Bapak Ibu ya, kok nggak bisa percaya lagi, aneh kan? Itu lanjut. Yang jelas ya firman Allah. Saya baca ulang lagi. Orang Kristen yang menolak minyak urapan berarti mereka tidak mengerti firman Allah. Yang jelas menyebut penggunaan minyak urapan pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Kedua, orang Kristen adalah imamat yang raja dan juga nabi. Karena itu kita bukan orang biasa, kita bukan orang awam, justru kita orang yang luar biasa. Yang lebih dari perjanjian lama, yang hanya satu jabatan yang mereka pegang. Ya perjanjian lama gitu Bapak Ibu. Hanya raja aja, hanya imam saja, hanya nabi saja, ya kan? Lah kita 3-3 aja. Kan gawat kan? Luar biasa. Tuh. Kesimpulan ketiga, orang Kristen adalah pengikut Kristus yang berarti yang diurapi. Maka orang Kristen juga harus ada ciri pengurapan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ini adalah khotbah tentang sakramen minyak urapan. Ya, hari ini kami jelas Tuhan, dan kami berharap banyak orang Kristen juga bisa menggunakan minyak urapan agar hidup mereka juga mengalami banyak hal yang luar biasa. Karena dalam perjanjian lama bait Allah diurapi sehingga menjadi kudus dan Allah hadir memenuhi bait Allah itu. Demikian juga hari ini kami adalah orang Kristen bait Allah yang harus diurapi agar kami dikuduskan, agar hadirat Allah penuh atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tadi firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Insinyur Hari Sagragi yang sudah membagikan firman-Nya yang sangat luar biasa, memberkati kita semua di siang hari ini. Kuasa minyak urapan dan anggur perjamuan. Amin. Ada haleluya untuk kita semua. Baik, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita dulu untuk menyatukan hati kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah jamah kami semua di tempat ini. Kami telah mendengarkan firman tadi yang dibagikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Menjadi berkat untuk kami dan pasti menjadi berkat untuk hidup kami semua Tuhan Yesus. Karena kami percaya dengan kuasa minyak urapan. Tuhan, sebentar kami akan berikan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Dan Engkau melihat hati-hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan kita nyanyikan pujian kita. Dengan sukacita kita nyanyikan, oh betapa indahnya.
ke Bukit Sion. Bersama ditingkatkan Tuhan, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Baik, kita dengarkan pengumuman sama-sama. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pemberitaan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir pada hari Jumat 3 Mei 2024 jam 18 dalam ibadah Praise and Worship Night yang akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar dan Pastor Lovely Bintoro. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Tommy Sangar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta John Chandra. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Dan akan hadir juga Bapak Roni Immanuel alias Mongol yang akan memberikan kesaksiannya. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 hari Kamis jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus dan altar call. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo, obrolan di Mount Hermon. Talkshow interaktif dari Mount Hermon Church. Tanggal 4 Mei 2024 hari Sabtu jam 11 siang akan hadir sebagai pembicara adalah Ibu Tina Andrean dengan topik Di Balik Kesuksesan. Dan di tanggal 18 Mei 2024, Bromo edisi ketiga dengan narasumber Bapak Eki Soekarno. Topiknya adalah musik hadir sebagai bahasa universal. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Ini dia caranya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah nama kitab yang menjadi materi khotbah Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 28 April 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami, yaitu Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 5 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah dengarkan pengumuman tadi dan jangan lupa tanggal 4 besok kita sama-sama hadir di sini, ada talk show, acara spektakuler yang luar biasa dari Mount Hermon Church. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita sama-sama menutup ibadah kita dengan pujian El Shaddai. El Shaddai,
Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini, ibadah profesional dan perkantoran Tuhan. Kami percaya kami telah mendapatkan berkat Tuhan. Dan berkati setiap kami yang hadir juga, berikan kesehatan yang sempurna. Tidak batuk, tidak pilek, tidak masuk angin, tidak akan ada gangguan apapun penyakit Tuhan. Kami sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Ratu Plaza ini yang telah mengizinkan gereja hadir di tempat ini. Karena ketika Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang. Untuk datang ke gereja dan juga untuk datang ke Ratu Plaza. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Joni bersama Ibu Lydia, berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami. Pemimpin adalah diangkat Tuhan untuk mengurus kita. Itulah sebabnya apapun kesalahan pemimpin, saudara tidak boleh menghujat. Kenapa? Karena saudara bukan hakim. Izinkan Tuhan yang mengkoreksi mereka. Karena itu doakan mereka. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin kami, presiden kami Bapak Joko Widodo, berkati Tuhan beserta istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya, semuanya sehat dan mereka semuanya sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga jajaran menteri dan anggota dewan. Mereka juga punya hati untuk bangsa ini, agar bangsa kami menjadi negara maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan tutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk beroleh berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Berkati aku berlimpah-limpah, dan lamparku